diberikan kekuatan iman, istiqomah untuk mengisi hari-hari kita dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita lakukan setiap Ahad subuh, kita duduk dalam majelis tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan hati, kelapangan pikiran, sehingga diberikan kemudahan untuk memahami apa-apa saja yang menjadi ajaran-ajaran di dalam agama kita, dan memberikan kemudahan kita untuk melaksanakannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada subuh kali ini kita coba akan mengkaji dan belajar bersama tentang ma'rifatul iman, tentang bagaimana kita mengetahui keimanan dan apa-apa saja pokok-pokok keimanan itu, dan jika waktu memungkinkan apa-apa saja yang senantiasa membatalkan keimanan itu sendiri. Kita akan memulai dengan ma'rifatul iman, mengenal daripada iman itu sendiri. Yang pertama diawali dengan secara bahasa. Secara bahasa kita dapat menjumpai atau memahami iman itu adalah amana yu'minu imanan, yang maknanya adalah at-tasdiqu, yakni membenarkan atau mempercayai. At-tasdiq secara istilah dikatakan at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati kita. Tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisani wa taqriru bil lisani. Bagaimana kita mengucapkan, melafazkan itu dengan lisan kita, dengan lidah kita. Wal amalu bil arkan, dan senantiasa melakukannya dengan rukun-rukun yang telah ditentukan dalam keimanan itu sendiri. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membenarkan dalam hati adalah merupakan kunci atau pintu seseorang itu dinyatakan muslim, masuk dan mempercayai bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Hanya ada Tuhan Allah dan tidak ada Tuhan yang lainnya. Maka ini merupakan pembenaran di dalam qalbu kita, dalam diri kita. Dan di dalam hati diucapkan lagi dengan lisan untuk memperkuat pernyataan itu. Sehingga seseorang itu ketika dia mu'allaf masuk ke dalam Islam, maka dia harus mengucapkan, meyakini itu di dalam dirinya, ya, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar, agama yang diridhoi. Lalu kemudian melalui lisannya, bisa saja seseorang itu mengucapkan melalui lisannya, mengakui secara lisan, tetapi qalbunya tidak menyatakan hal yang sama apa yang dia ucapkan.
jika seseorang itu betul-betul menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat rukun daripada keimanan itu sendiri yang disebutkan An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala fa akhbirni 'anil iman. Kata Rasulullah, Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil iman wahai Muhammad. Wa qala Rasulullah berkata, an tu'mina billah. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, engkau beriman kepada para malaikat. Wa kutubihi, dan engkau beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkannya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa tu'minu bi qadri khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Maka ini apa yang disampaikan, ya, yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Maka dibenarkan, ya, sadaqta, engkau telah benar wahai Muhammad, apa yang telah engkau sebutkan itu tentang keimanan tadi, yaitu benar. Beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini pokok muaranya, ya, Tuhan yang kita sembah, yang tadi melalui hati, melalui lisan, melalui rukun-rukunnya kita laksanakan. Malaikat-malaikat sebagai pembantu Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepadanya. Kitab-kitabnya yang terdahulu, yang kemudian disempurnakan dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim, dan Rasulullah SAW dan rasul-rasulnya sebagai utusan bagi Allah di muka bumi ini, yang menyampaikan risalah, mendakwakan kepada umat-umatnya, menyampaikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu semua itu disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Al-Qur'anul Karim. Dan hari akhir yang juga harus kita percayai bahwa ada kehidupan setelah kita hidup di dunia ini. Alam dunia, alam barzakh, alam kubur, lalu selanjutnya akan kita akhirat. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan akhirat? Karena disitulah Allah akan menunjukkan keadilan yang sesungguhnya. Keadilan itu tidak bisa diciptakan oleh manusia ketika di muka bumi ini. Maka keadilan yang sesungguhnya adalah kita akan mendapatkan semua itu di yaumil akhir kelak, dan tidak ada keadilan yang benar kecuali nanti ketika kita di yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu. Lalu kemudian kita juga beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Semua apa yang terjadi pada diri kita ini, semua atas dasar takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah tercatat di dalam buku kitab kita masing-masing. Apa yang sudah tercatat maka itu akan terjadi pada diri kita. Semua atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang baik bagi diri kita maupun sekalipun itu buruk bagi diri kita. Maka ini sebuah pelajaran
kita berharap dan berdoa kepada Allah. Tetapi ada kalanya di tengah-tengah kebaikan itu ada juga hal-hal yang buruk yang mungkin di luar daripada nalar kita bisa terjadi pada diri kita. Begitulah cara Allah untuk menaikkan derajat hambanya kepada tempat yang lebih mulia. Seseorang akan lulus, seseorang akan dinaikkan tingkat, pastilah dia akan melalui ujian, beberapa tahapan-tahapan ujian. Semakin baik seseorang itu dalam menghadapi ujian itu, baik persiapannya bagus, dihadapi dengan tenang, maka ini mungkin adalah langkah-langkah seseorang itu akan mencapai kepada tingkat yang lebih baik. Nah, begitulah kehidupan ini. Keimanan tidak cukup, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Beriman kemudian disuruh kembali bertakwa kepada Allah dengan bertakwa yang sebenar-benarnya. Maka tingkatan-tingkatan dalam kehidupan ini tentunya harus melalui proses di dalam kehidupan, dan kita yakin bahwa itu semua atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa saja berdoa kepada Allah agar meminta sesuatu, dihindarkan kepada satu keburukan-keburukan, hal-hal yang buruk yang akan terjadi pada diri kita. Tetap kita berusaha berdoa, bermunajat kepada Allah agar dihindari kepada hal-hal buruk terhadap diri kita. Namun ketika Allah berkehendak lain, maka itulah sesungguhnya bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pendapat ulama tentang keimanan itu sendiri, seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan yang bisa saja bertambah dan bisa saja berkurang. Yazid al-imanu yazid wa yanqus, bertambah berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Kita merasakan, pribadi-pribadi kita merasakan, ketika kita merasakan nikmatnya dalam beribadah, mungkin pada saat itu iman kita lagi naik, mungkin pada saat itu hidayah Allah lagi diberikan kepada kita. Berarti penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada kalanya ketika kita malas untuk beribadah, itu mungkin pada saat itu wayangkus ibadah kita, iman kita lagi turun, dan banyak mungkin kemaksiatan yang kita lakukan. Maka perlu terus diupayakan bagaimana kita memotivasi diri kita agar keimanan ini terus yazid, bertambah, tentunya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqh Al-Akbar, iman adalah pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Apa yang kita sampaikan di awal tadi, antara hati dan ucapan itu harus sama. Maka kita tidak pernah tahu hati seseorang itu. Apakah saudara-saudara kita yang mungkin memeluk Islam, masuk ke dalam Islam, berikrar, mengucapkan 2 kalimat syahadat, namun kita tidak pernah tahu hatinya. Mudah-mudahan senantiasa hidayah Allah turun bersama mereka yang memeluk Islam, melaksanakan daripada rukun-rukun keimanan itu sendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, iman adalah mencakup 3 unsur: keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Kisah-kisah yang terjadi tentang keimanan itu sendiri
dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu para pemuda Ashabul Kahfi itu amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Tuhan mereka, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Bagaimana orang-orang yang beriman ini atas lindungan Allah Subhanahu wa taala? Habis cara, habis kekuatan, habis langkah-langkah bagaimana kita bisa menyelamatkan dari orang-orang yang tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki visi misi yang sama dengan kita. Pada saat itulah bagaimana Allah akan memberikan kekuatan dan keputusannya yang terbaik. Seperti apa yang terjadi kepada kisah Ashabul Kahfi ini, para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fityatun di situ disebutkan para pemuda. Selanjutnya ada kisah Bilal bin Rabah. Dan kita ketahui seorang budak di mana dia disiksa oleh tuannya dan tidak pernah meyakini bahwa hanya ada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sampai disiksa hingga sakit sekalipun, mungkin merasakan kematian pada saat itu, namun yang keluar daripada lisannya mengatakan ahad, ahad. Begitulah bagaimana Bilal bin Rabah mempertahankan keimanannya tadi dan hanya menggantungkan keyakinannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mati sekalipun tetap mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal saat ujian, keyakinan sesat bahwa Al-Quran adalah makhluk, beliau tetap tegas dengan keyakinannya meskipun disiksa. Pada saat itu menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, beliau membantah itu semua, bahwa Al-Quran itu bukan makhluk tetapi kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Namun pernyataan Ibnu Taimiyah ini, Ahmad bin Hanbal ini tidak bisa diterima pada saat itu, walaupun dia harus disiksa dan dia meyakini tentang keimanannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu di antara rangkaian-rangkaian kajian tentang keimanan. Mungkin masih ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan tentang hal-hal yang mungkin membatalkan daripada keyakinan. Kita mengaku beriman kepada Allah, namun bisa saja keimanan itu batal dengan